Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Ana Trilestari dari Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 202180113 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hewan. Hewan terbagi menjadi dua, yaitu hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hewan avertebrata khususnya pada nyamuk dan proses kehidupannya. So, buat kalian yang penasaran apa itu hewan avertebrata khususnya pada nyamuk dan proses kehidupannya, tonton video ini sampai habis ya. Dan buat kalian yang belum subscribe dulu supaya channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa juga buat aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan notifikasi apabila aku update video terbaru. So, happy watching guys! Nyamuk termasuk jenis serangga dalam ordo Diptera dari kelas insekta. Nyamuk mempunyai dua sayap bersisik, tubuh yang langsing, dan 6 kaki panjang. Antar spesies berbeda-beda, tetapi jarang sekali panjangnya melebihi 15 mm. Nyamuk mengalami 4 tahap dalam siklus hidup, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Pada dasarnya, nyamuk jantan dan betina memakan cairan nektar bunga sebagai sumber makanan. Akan tetapi, nyamuk betina juga menghisap darah manusia atau hewan demi kelangsungan spesiesnya. Nyamuk betina menghisap darah bukan untuk mendapatkan makanan, melainkan untuk mendapatkan protein yang terdapat dalam darah sebagai nutrisi untuk pematangan telurnya. Nyamuk tersebar luas di seluruh dunia mulai dari daerah kutub sampai ke daerah tropika. Dapat dijumpai 5.000 meter di atas permukaan laut sampai kedalaman 1.500 meter di bawah permukaan tanah di daerah pertambangan. Nyamuk merupakan salah satu jenis serangga penghisap darah yang paling penting di antara banyak jenis serangga penghisap darah lainnya. Pada video kali ini saya mengambil nyamuk Aedes aegypti. Aedes aegypti dikenal dengan sebutan black white mosquito atau tiger mosquito karena tubuhnya memiliki garis-garis dan bercak-bercak putih keperakan di atas dasar warna hitam. Sedangkan yang menjadi ciri khasnya adalah ada 2 garis lengkung yang berwarna putih keperakan di kedua sisi lateral dan 2 buah garis putih sejajar di garis median dari punggungnya yang berwarna dasar hitam. Taksonomi. Urutan klasifikasi dari nyamuk Aedes aegypti adalah sebagai berikut: Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, Subphylum Uriramia, Kelas Insecta, Ordo Diptera, Subordo Nematocera, Familia Sulicidae, Subfamili Sulicinae, Tribus Sulicini, Genus Aedes, Spesies Aedes aegypti. Morfologi Aedes aegypti dewasa. Aedes aegypti mengalami metamorfosis sempurna, yaitu mengalami perubahan bentuk morfologi selama hidupnya dari stadium pupa dan menjadi stadium dewasa. Aedes aegypti dewasa berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan nyamuk lainnya. Tubuh nyamuk dewasa terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala atau caput, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Badan nyamuk berwarna hitam dan memiliki bercak dan garis-garis putih tampak sangat jelas pada bagian kaki. Tubuh nyamuk dewasa memiliki panjang 5 mm. Pada bagian kepala terpasang sepasang mata majemuk, sepasang antena, dan sepasang palpi. Antena berfungsi sebagai organ peraba dan pembau. Pada nyamuk betina, antena berbulu pendek dan jarang atau tipe pilose. Sedangkan pada nyamuk jantan, antena berbulu panjang dan lebat atau tipe plumase. Torak terdiri dari 3 ruas, yaitu protorak, mesotorak, dan metatorak. Pada bagian torak terdapat 3 pasang kaki dan pada mesotorak terdapat sepasang sayap.
Abdomen terdiri dari 8 ruas dengan bercak putih keperakan pada setiap ruas. Pada ujung atau ruas terakhir terdapat alat kopulasi berupa sersi pada nyamuk betina dan hipogeum pada nyamuk jantan. Pada nyamuk betina, mulutnya berupa proboscis panjang yang berfungsi untuk menembus kulit dan menghisap darah. Sedangkan pada nyamuk jantan, proboscisnya berfungsi sebagai penghisap sari bunga atau tumbuhan yang mengandung gula merah. Habitat dan tempat perkembangbiakan. Tempat perkembangbiakan utama Aedes aegypti ialah tempat-tempat penampungan air berupa genangan air yang tertampung di suatu tempat atau bejana di dalam atau sekitar rumah. Tempat-tempat umum biasanya tidak melebihi jarak 500 meter dari rumah. Nyamuk ini biasanya tidak dapat berkembang biak di genangan air yang berhubungan langsung dengan tanah. Nyamuk mengalami metamorfosis sempurna, sebab di dalam proses metamorfosis yang terjadi, nyamuk akan melewati 4 tahap perubahan. Berikut ini penjelasannya. Tahap pertama, stadium telur. Tahap metamorfosis nyamuk diawali dari proses pembuahan sel telur nyamuk betina yang dilakukan oleh spermatozoa nyamuk jantan yang kemudian menghasilkan zigot. Pembuahan akan menghasilkan telur dan telur akan diletakkan pada permukaan air yang dilakukan oleh induk betina. Untuk permukaan air yang digunakan sebagai habitat telur nyamuk adalah perairan tenang serta memiliki kelembapan yang tinggi. Namun, pemilihan air bisa tergantung dari masing-masing jenis nyamuk. Contohnya, pada jenis nyamuk Anopheles akan meletakkan telur pada permukaan air secara satu persatu atau bergerombol. Namun, ada juga yang saling terlepas dan bergerombol. Dan telur nyamuk Anopheles juga memiliki alat untuk mengapung. Telur nantinya akan ada pada periode inkubasi atau pengeraman. Inkubasi sempurna akan terjadi pada musim dingin dan sesudah itu barulah larva akan mulai keluar hampir dalam waktu yang bersamaan. Pada fase telur, habitat air merupakan faktor yang terpenting untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan telur nyamuk. Jika air mengering, maka telur nyamuk tersebut akan mati. Biasanya, fase telur ini akan terjadi selama 2-3 hari dan akhirnya akan menetas menjadi larva. Tahap kedua, stadium larva. Sesudah telur nyamuk menetas, maka larva nyamuk yang disebut dengan jentik-jentik akan keluar dari cangkangnya, kemudian akan tumbuh pada permukaan air. Dalam proses tersebut akan terjadi 4 tahap pertumbuhan selama 7-10 hari, sampai akhirnya ada tahap metamorfosis nyamuk yang berikutnya yakni pupa. Pada 4 tahap pertumbuhan yang terjadi, nyamuk akan berubah bentuk dan jumlah bulu halus di tubuhnya juga bertambah. Pertumbuhan dari jentik atau larva nyamuk terjadi karena beberapa faktor yakni suhu air, ketersediaan dari bahan makanan, serta ada tidaknya predator pada ekosistem perairan di habitatnya tersebut. Ini dilakukan nyamuk karena memang jentik nyamuk dijadikan mangsa untuk beberapa jenis biota perairan, seperti moluska, ikan, dan beberapa jenis biota air. Pertumbuhan pada jentik nyamuk ini akan sangat berpengaruh dengan nutrisi, temperatur, dan juga predator. Jentik sendiri akan bernapas dengan saluran udara pada bagian ujung ekor. Umumnya, jentik-jentik nyamuk ini akan makan mikroorganisme. Namun, ada pula jentik nyamuk yang memangsa jentik dari spesies lainnya. Tahap ketiga, stadium pupa. Stadium berikutnya adalah stadium pupa. Sesudah 1 minggu menjadi larva, maka jentik nyamuk akan masuk pada tahapan terakhir, yakni di perairan. Larva nyamuk akan berubah menjadi pupa atau kepompong yang bertujuan untuk mempersiapkan tubuhnya menjadi nyamuk biasa yang sudah siap untuk terbang. Di dalam fase tersebut, pupa berada pada kondisi inaktif. Namun, meski dalam kondisi inaktif, fungsi dari fisiologis pernafasan nyamuk tetap berfungsi. Nyamuk masih menyerap oksigen dari udara lewat corong nafas di bagian atas pupa. Fase pupa biasanya akan terjadi selama 12 hari. Selama beberapa hari tersebut, sayap halus akan mulai terbentuk yang nantinya akan dipakai untuk terbang dalam fase metamorfosis berikutnya.
terakhir, stadium nyamuk dewasa. Sesudah fase pupa yang terjadi selama 12 hari, maka seekor nyamuk dewasa sudah siap untuk terbang dan menghisap darah manusia. Nantinya, nyamuk akan memiliki salah satu dua jenis kelamin, yakni nyamuk jantan dan nyamuk betina. Untuk nyamuk jantan, umumnya akan lebih dulu keluar daripada nyamuk betina. Jika nyamuk jantan dan nyamuk betina sudah sama-sama keluar dari pupa, maka nyamuk akan melakukan proses kawin dan nyamuk betina akan beristirahat selama 2 hari sebelum mulai mencari darah. Nyamuk yang disebut dewasa serta siap terbang dan memiliki organ yang lengkap. Tahap keluarnya nyamuk dari kepompong ini adalah tahap yang paling penting, sebab nyamuk harus keluar dari air tanpa melakukan kontak langsung dari air, sehingga hanya bagian kaki yang menempel dan bersentuhan dengan permukaan air. Itulah penjelasan mengenai metamorfosis nyamuk. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.